Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang metode pelaksanaan fondasi borpel. Nah, ini kondisinya ini pada tanah berpasir. Nah, kira-kira nanti bagaimana metodenya untuk pelaksanaan fondasi borpel ini pada tanah yang berpasir. Nah, pertama untuk metode pelaksanaannya ada pekerjaan persiapan. Nah, pertama kita buat dulu marking titik borpelnya. Berarti kita tentukan dulu di mana saja titik-titik fondasi kita atau fondasi borpel yang akan kita bor nanti. Nah, setelah kita tentukan titik borpelnya, nah selanjutnya nanti kita buat planning pit, itu untuk pembersihan roda mixer. Kemudian kita buat saluran untuk penampungan lumpur. Nanti kita bor, nanti kan ada lumpurnya keluar, nanti itu kita buatkan salurannya untuk penampungan lumpur tersebut. Nah, setelah itu untuk persiapan, kita lakukan perataan lokasi borpel. Nah, untuk tempat berdirinya kren dengan alat-alat borpelnya nantinya. Nah, ini kita lihat ini peralatan-peralatan yang digunakan untuk pelaksanaan fondasi borpel. Nah, yang pertama itu ada mesin borpelnya, kemudian augernya nanti ini kita butuhkan auger, kemudian kita butuhkan nanti drilling bucketnya, kemudian cleaning bucket. Nah, kemudian nanti kita butuhkan nanti ada casing. Nah, casing ini untuk nanti untuk pengecorannya nanti. Kemudian ada alatnya vibro hammer. Nah, vibro hammer ini nanti berguna untuk memasukkan casing ke dalam tanah yang telah kita bor nanti. Kemudian kita gunakan kren. Nah, kemudian ada genset. Nah, genset ini gunanya untuk sebagai sumber listrik nantinya. Nah, ini adalah alat yang akan kita gunakan nanti untuk melaksanakan fondasi borpel ini. Nah, ini kita lihat, ini ada lapisan tanahnya, ada strategi, ini lapisan tanahnya nih. Ini kita ambil dari data tanah, data boring tanah, atau data pengujian tanahnya. Nah, ini kita lihat, ini ada setting alatnya. Pertama alat kita setting dulu. Ini setting alat borpel pada titik bor dan dicek tegak lurusnya dengan posisi kalibarnya. Nah, ini kita lihat fotonya, ini lagi kita tentukan dulu titik mana yang akan kita bor. Setelah itu nanti kita cek. Nah, ini dikasih nanti kalibar. Jadi kita agar posisinya lurus vertikal nanti. Nah, kemudian yang keduanya kita pasang besi vertikal di depan alat borpel. Ini kita pasang di sini besi vertikal. Nah, kemudian kita pasang besi arah horizontalnya agar posisi alat borpel kita tidak berubah nanti. Nah, ini kita lihat di sini ada muka air tanahnya. Ini dari data hasil pengujian tanahnya nih. Nah, kemudian yang ketiga, setelah pas posisinya nanti baru kita bor. Nah, ini kita pengoboran dengan menggunakan helical auger sampai dengan kedalaman 11 meter di sini atau sebelum muka air tanah. Di sini muka air tanah, jadi kita bor sampai sebelum sampai muka air tanahnya. Oke, setelah kita bor nanti, nah baru kita masukkan casing dengan menggunakan vibro hammer. Jadi kita tekan casingnya sampai ke bawah sampai ke keras nanti. Kita lihat fotonya lagi pemasangan casingnya dan ditekan dengan vibro hammer. Nah, kemudian
dengan menggunakan drilling bucket. Ini sampai kedalaman tanah rencananya 22 meter. Nah, kemudian ini harus kita bersihkan lagi, kita keluarkan tanahnya menggunakan drilling bucket sampai kedalaman 22 meter. Nah, jika sudah sampai, nanti sudah bersih bucketnya, nanti kita ukur kedalamannya sampai kedalamannya oke, seperti tanah keras. So, rencananya nanti ada hasilnya 22 meter. Ini belajar pengukuran nih. Untuk pengukuran kedalaman borpelnya. Kemudian metode yang keenam, kita lakukan cleaning dengan cleaning bucket. Nah, ini kita bersihkan lagi sisa-sisa tanah-tanahnya menggunakan cleaning bucket. Ini kita lihat contohnya, sini ada fotonya. Ini adalah cleaning bucket untuk pembersihan agar tanah-tanah yang ada di pipa ini bersih semuanya. Setelah bersih, nah itu baru kita masukkan nanti pemasangan besinya. Jadi ini besi untuk fondasi borpelnya. Nah, kemudian ke-8, nanti besi ini kita las nanti. Kita las untuk mengikat besi ke casingnya. Jadi ini ada pengelasan agar besinya posisinya pas, tidak bergeser dia. Jadi kita las di bagian casingnya. Nah, setelah kita las, nanti kita masukkan pipa tremi. Nah, ini pipanya. Nah, fungsi pipa ini adalah nanti untuk pengecoran. Untuk pengecoran nantinya. Kemudian kita 9 kita pasang treminya. Ini contoh gambar treminya. Kemudian yang ke-10 baru kita lakukan pengecoran. Nah, sampai beton kotornya keluar. Nah, ini kita cor dengan menggunakan concrete mixer. Naikkan lagi ke atas, kita cor lagi. Dan kita cor lagi sampai dengan beton kotornya keluar nanti. Ini ada foto untuk pengecorannya. Nah, kemudian yang ke-11, penguat besinya kita lepas, kemudian casingnya nanti kita cabut 1 meter ke atas. Ini kita lihat nih, ini pipanya nanti casingnya ini kita tarik 1 meter ke atas. Jadi setelah besi yang dilasnya kita lepas, kemudian kita naikkan pipanya atau casingnya 1 meter ke atas. Ini kita lihat contoh fotonya ini. Nah, kemudian kita cor lagi. Kita cor lagi sampai penuh dengan concrete mixer. Nah, setelah itu nanti baru kita cabut casingnya. Kita cabut perlahan ke atas, hingga beton yang 1 meter lagi dia turun ke bawah nanti. Oke. Ini kita lihat fotonya. Ini selesai pengecoran. Nanti kita casingnya kita cabut lagi ke atas. Ya, sehingga bentuknya menjadi seperti ini nanti. Nah, ini banyak sekali terjadi nanti masalah-masalah yang selama pelaksanaan. Nah, biasanya itu yang pertama itu besi terangkat atau turun. Nah, ini sangat pengaruh sekali nih. Karena waktu kita menjemput pipa tremi itu, pipa casingnya, nah sering kali nanti itu terjadi besinya terangkat atau bahkan dia turun ya. Nah, ini disebabkan karena sabun besi atas dan bawahnya dilas. Ini.
Kemudian sambungan spiral atas dan di bawah dilas. Nah, ini itu pemasangan casingnya harus lurus. Kemudian besi tulangan diikat dengan besi 4 diameter 16. Kemudian dilas pada casing. Kemudian masalah lagi itu saat pencabutan. Nah, ini casing, ikatan besi di casing harus dilepas dulu. Kemudian tulangan bagian bawah dibuat sistem keranjang. Jadi kita buat seperti ini dia nanti. Jadi tulang bagian bawahnya kita buat seperti keranjang ya. Kemudian sama pengecoran, pipa remi harus lurus. Nah, ini agar besi-besinya tidak terangkat atau turun. Nah, jadi salah satu metodenya nanti sama besinya itu harus kita buat seperti keranjang ya. Jadi pas pengangkatan casingnya, maka besinya tidak terangkat. Kemudian masalah yang sering tadi selama pelaksanaan itu ada waste materialnya, waste betonnya sangat tinggi. Nah, ini kita lihat pengeboran dengan helical auger ini sampai dengan muka air tanah harus lurus. Kemudian sambungan casing bagian luarnya harus lurus. Kemudian celah antara lubang borpelnya dengan casing itu nanti harus kita buat seminimal mungkin nanti. Jangan sampai ada lubang borpelnya. Kemudian kontrol volume beton di batching plan. Nah, ini nanti harus kita kontrol juga bagaimana mutu betonnya, volumenya nanti harus kita cek juga nanti. Nah, ini kita lihat ada hasil perbandingan pekerjaan. Nah, yang sebelah kiri ini ada tanpa menggunakan casing. Jadi kita bor tanahnya, kemudian langsung kita cor. Ini biasanya itu tanpa casing, jadi bentuknya nggak beraturan nanti seperti ini jadinya. Nah, kita lihat yang sebelah kanan ini dengan casing, jadi bentuknya lebih rapi dia. Nah, kemudian kita lihat analisa pekerjaan borpelnya. Yang pertama untuk diameter 60. Nah, ini kedalamannya ada 21 meter. Ini jumlah titiknya per hari 4 titik per hari. Kemudian waste betonnya ada 10%. Nah, beton yang keluar tadi kan, beton kotornya keluar nanti. Nah, ini kita lihat keterangannya dengan satu buah service crane dan satu buah alat borpel. Ini jam kerjanya mulai jam 8 sampai jam 9 malam. Nah, kemudian yang untuk diameter borpel 80 cm. Nah, ini kedalamannya 16 meter. Ini jumlah titiknya per hari ada 5 titik. Terus betonnya juga ada 10%. Jadi dengan ini keterangannya dengan satu buah service crane dan satu buah alat borpel. Nah, ini jam kerjanya juga jam 8 sampai jam 9. Nah, ini adalah metode bagaimana nanti kita pada tanah berpasir. Kalau kita nggak hati-hati ini tanah berpasir biasanya sering runtuh dia. Jadi kalau misalnya proyek jembatannya di pantai misalnya kan, kalau tepi pantai itu kan tanah pasir itu. Jadi kalau setelah kita bor, kalau kita gunakan borpel, biasanya itu sering runtuh tanahnya. Jadi bagusnya nanti metodenya gunakan modus ini, kita bor dulu dia sampai di muka air tanahnya, kemudian kita masukkan casing dulu. Kita masukkan casing, kemudian kita bor lagi tanahnya. Kemudian baru kita cor. Setelah kita cor, baru kita angkat casingnya. Nah, ini kita lihat
foto-foto peralatannya. Ini ada drilling bucket. Drilling bucket ini nanti untuk mengeluarkan tanah yang ada di casing nanti. Kemudian ada cleaning bucket. Nah, ini gunanya fungsi untuk membersihkan tanah-tanah yang ada, sisa tanah yang ada di casing. Nah, ini kita lihat ada casingnya. Ini casingnya sebagai mal cetakan betonnya atau cetakan tiangnya nanti. Sini ada vibrohammer. Nah, vibrohammer ini berfungsi untuk menekan casing ini sampai ke tanah keras nanti. Nah, ini kita lihat auger. Ini auger ini bor pertama kita gunakan sampai sebelum muka air tanahnya, jadi untuk membor tanahnya. Dan drilling bucket. Nah, ini alat yang digunakan untuk membersihkan tanah-tanah yang ada di casing setelah casingnya terbenam tadi ke tanah keras. Nah, ini kita lihat ini ada pipa tremi. Nah, pipa tremi ini gunanya nanti sebagai untuk membantu pengecoran kita. Pengecoran agar pengecorannya bersih sampai ke tanah keras. Nah, ini kita lihat ada mesin porpel. Nah, mesin porpel ini berfungsi sebagai pengebornya. Kemudian genset. Nah, ini alat genset ini berfungsi nanti sebagai listrik di lapangan untuk pekerjaan kita nanti. Nah, ini foto-foto pelaksanaan. Ini ada penentuan titik pondasinya. Ini sebelum kita bor, kita tentukan dulu, paskan dulu titik pondasinya sesuai dengan gambar rencana kita. Nah, ini kita lihat pengeboran dengan auger. Ini pengeboran untuk tanah berpasirnya sampai ke tanah, sampai sebelum air tanahnya. Gunakan auger. Nah, ini kita lihat pengeboran dengan auger. Di tanah-tanahnya nanti keluar nanti setelah kita bor. Nah, ini kita lihat proses pemasangan casing dengan vibrohammer. Ini casingnya nanti kita tekan dengan vibrohammer sampai kedalaman 22 meter atau sampai ke dalam tanah keras. Nah, setelah kita masuk casing, nah, nanti baru kita lakukan pengeboran dengan drilling bucket. Ya, ini. Kemudian dilanjutkan dengan cleaning bucket agar betul-betul bersih nanti, tidak ada lagi sisa-sisa tanah yang ada dalam casingnya nanti. Kemudian kita masukkan pembersihannya dengan menggunakan kren. Ini proses besi, kita masukkan kren. Kemudian nanti kita las besinya ke casing agar posisi besinya pas nanti. Ini ada proses pemasangan besinya. Kemudian kita masukkan pipa treminya. Kita lihat fotonya lagi masukkan pipa tremi. Setelah masuk pipanya nanti baru kita pasang nih treminya di atas. Nah, setelah itu nanti baru kita cor ya. Nah, ini kita lihat foto-foto pelaksanaan untuk pengecoran. Kita menggunakan concrete mixer. Ini proses pengecoran. Ini pengecoran porpelnya. Nah, setelah kita cor, nanti kita cabut 1 meter ke atas. Kita cabut 1 meter. Kemudian kita lanjutkan dengan pengecoran baru. Ini kita lakukan pengecoran. Kita lanjutkan pengecorannya sampai yang 1 meter ini penuh. Setelah penuh, nah, nanti baru pipa casingnya nanti kita cabut ke atas
kemudian kita pindahkan lagi casingnya. Oke, sampai di sini dulu metode untuk barbel kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.